Sobat Rida, kembali lagi sama saya Halimah. Kembali lagi kita di segmen High Innovation Relax Innovation. Kali ini kita berada di Kabupaten Kebumen. Kita berada di PT Alisa Gesang Sejahtera. Mau tahu inovasi apa aja yang ada di sini? Check it out. Spesialis di PT Alisa Gesang Sejahtera ini adalah sate ambal. Mau tahu cara proses pembuatannya, bagaimana dulu sejarahnya, dan siapakah pemiliknya? Tonton terus lengkapnya di Rida Jawa Tengah. Nama saya Nur Rohman, nama lengkap Nurman Jauhari, asal dari Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan sehari-hari saya menjalankan usaha sate ambal kemasan dan beberapa lauk instan. Selain itu, saya juga mengajar di beberapa sekolah menengah kejuruan di mata pelajaran bisnis daring dan juga pemasaran. Selain itu juga saya ada aktivitas sosial juga di yayasan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Perkenalkan, nama saya Titin Agustina dari Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saya merupakan inventor Krenova dengan hasil penemuan sate ambal dalam kemasan. Kegiatan sehari-hari membantu Pak Nur Rohman untuk mengelola bisnisnya, kemudian juga sama-sama berkecimpung di yayasan sosial, beberapa program sosial seperti ODGJ dan juga UMKM Kabupaten Kebumen. Tujuan awal pastinya kita ada tuntutan kebutuhan ekonomi gitu, karena sebelumnya saya itu bekerja di Jakarta dan pulang kampung kita masih bingung gitu ya mau melakukan usaha apa gitu. Akhirnya kita coba tahun 2016 kita berawal dari dulu sambal dulu kali ya. Iya. Jualan sambal, terus jatuh bangun sampai pada ada event Krenova, kita coba memajukan untuk produk sate ambal kemasan. Dulu kita masih masa simpan masih 2 minggu gitu masih ya. 14 hari masih di suhu 14 ruang. hari. Iya. Tahun 2017 itu pertama kali ikut Krenova, Kreativitas Inovasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Kebumen itu. Kita masih belum punya produknya, jadi masih prototype, masih trial and error yang saat itu hanya bertahan 14 hari sampai detik ini tahun 2024 produk kami sudah punya umur simpan selama 2 tahun di suhu ruang. Sudah melalui uji laboratorium di beberapa laboratorium. Sambal kalau dulu kan memang lagi ngetren ya, sambal-sambal dalam kemasan botol gitu ya, ada sambal roa ya, zaman dulu ya, sambal bucitro itu. Nah dulu kebetulan di pesisir Kebumen bagian selatan itu memang sentra cabai gitu. Sentra cabai, terus kita coba melakukan pengemasan di pasca panennya itu karena harga cabai waktu itu cukup terjangkau dan langsung dari petani gitu. Terus kita coba bikin sambal dalam kemasan botol plastik karena waktu itu memang di Kebumen dan Jawa Tengah itu belum ada yang branding ya untuk sambal kemasan gitu ya. Masih waktu itu ada sambal burudi dari Surabaya burudi. Terus kita kemudian coba untuk mencari cara bagaimana mengemas sambal itu supaya awet. Dalam artian umur simpannya lebih dari 1 bulan. Nah itu kita mengikuti beberapa pelatihan bisnis untuk pengemasan sambal, yang pada akhirnya sampai titik tertentu itu sambal kita bisa masuk di Carrefour ya. Jadi waktu itu bermodalkan uang 25 juta tabungan sampai habis, rugi di
bidang sambel gitu. Karena waktu itu sambel itu ternyata harga cabai dan harga bawang merah bawang putih itu fluktuatif sekali ya. Jadi kadang cabai bisa Rp8.000 per kilo, kadang suatu saat juga bisa 120.000 per kilo. Nah waktu itu kita belum bisa menghitung HPP, belum bisa memprediksikan kenaikan bahan baku, akhirnya kita gagal di usaha sambel itu. Tapi ternyata teknik pengawetannya itu bisa kita terapkan di produk sate ambal kemasan pertama kali. Sebenarnya kegagalan sambal itu justru melahirkan produk baru ya waktu itu ya, karena dulu di tempat ibu mertua saya itu banyak pengrajin lanting. Nah, akhirnya retur-returan sambal yang kita dapat dari beberapa retail itu kita aplikasikan untuk untuk membumbuni lanting ya. Lanting itu kita bumbu pakai sambal, tapi karena kalau lanting itu kan cenderung kayak kerupuk ya. Nah, begitu aduk pakai sambal itu kan basah sehingga melempem lah. Nah, dari situ kemudian kita mikir gimana caranya biar lanting bisa dibumbu pakai sambal dan tetap renyah gitu ya. Sehingga muncul kreativitas lagi lah dari kami, dari lanting yang sudah diolah di bumbu pakai sambal itu terus kita oven gitu. Nah, dari situ, dari kegagalan sambal, kita terus mengeluarkan produk lanting oven ya dulu ya, lanting oven gitu tahun 2016. Nah, itu juga jadi salah satu batu pijakan awal gitu, karena lanting oven dulu itu fenomenal sekali, karena orang kan melihatnya biasanya kan lanting itu kan digoreng. Nah, dengan teknik di oven itu ternyata lebih renyah, terus juga kandungan minyaknya lebih sedikit, terus masa simpannya lebih lama dan lebih enak karena kita pakai sambal betul-betul sambal, bukan bumbu yang dari pabrik kayak gitu. Nah, itu jadi modal awal kita untuk kemudian kepikiran untuk melakukan riset di sate ambal. Waktu tahun 2016 itu kita berdua dapat beasiswa branding dari Marta Tilaar. Waktu itu mentor kami Mas Atto Subiantoro itu mencoba menganalisa bahwasannya usaha sambal dan lanting oven ini tidak secara branding itu kurang bagus. Jadi waktu itu kita putuskan untuk melakukan riset, menggali potensi lokal itu ketemu antara lanting sama sate ambal. Tapi sate ambal ini dia seksi karena sebenarnya dari sisi sate itu sendiri dia berbahan baku bumbu tempe. Jadi jelas ada value lebih dibanding dengan sate-sate sejenis. Tapi kekurangannya waktu itu sate ini punya umur simpan paling 24 jam atau paling lama 48 jam, sehingga tidak bisa dijual distribusinya yang lebih jauh kayak gitu. Terus waktu itu kita terpikir untuk melakukan riset, dan riset ini membutuhkan biaya gitu kan. Waktu itu tahun 2016 akhir, bulan sekitar Oktober, November, Desember itu kita 3 bulan melakukan uji riset terhadap produk sate ambal yang awalnya itu hanya kita vakum, kemudian kita coba mengukusnya. Nah, waktu itu umur simpannya cuma 14 hari. Tapi sudah mending sih, bisa kita kirim. Tapi waktu itu kita sudah pede ya. Jadi 14 hari itu sudah kita jualan di Tokopedia, sudah bisa kirim ke Papua. Nah, dari situ kemudian ada lomba Krenova tingkat kabupaten. Kita coba untuk ajukan, waktu itu harapannya sih nggak muluk-muluk ya waktu itu, karena kita juga nggak tahu kalau ada hadiahnya gitu kan. Karena waktu itu cuma mikir coba ada ide baru diikutkan di Krenova kayak gitu. Dan waktu itu kita 2016 itu ikut Krenova, 2017 itu kita mendapatkan juara 2 dari lomba Krenova Kabupaten, yang kemudian waktu itu kita dikirim ke tingkat provinsi untuk mengikuti lomba sejenis di Bapeda Litbang Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu kita mendapatkan beberapa kesempatan, salah satunya itu untuk ikut di perusahaan pemula berbasis teknologi yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2018. Nah, di situ ternyata di luar dugaan, di luar ekspektasi, ternyata kita malah lolos. Nah, waktu itu
secara resmi tahun 2018 itu kita menjadi salah satu tenan dari Inwinov Jawa Tengah. Seperti itu. Mendapat pendanaan. Nah, kita juga waktu itu dapat dari Kemenristek itu pendanaannya sekitar 400 juta. Ya, itu kita gunakan untuk membuat izin edar BPOM, kemudian untuk membeli alat-alat, terus untuk membangun rumah produksi yang baru yang sesuai dengan standarisasi BPOM. Dan waktu itu tahun 2018 itu kita mendapatkan nilai untuk CPPO BPOM itu nilainya A. Alhamdulillah dibantu dan dikawal oleh Inwinov. Waktu itu kita bisa mendapatkan izin edar MD BPOM pada bulan April 2018. Kalau untuk sate kita riset itu sekitar 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Jadi dari kita konsultasi dengan beberapa dosen teknologi pangan di UGM dan juga Unsud. Ya kalau dibilang metodenya kita dulu itu masih apa ya? Masih campuran ya. Iya, jadi yang divakum terus pokoknya apapun saran atau metode yang bisa untuk mengawetkan kita pakai. Jadi mulai dari divakum, terus direbus, terus masukkan autoclave, terus di shock thermal shock, iya kita pakai semua gitu. Jadi waktu pertama kali kita kok bisa awet satenya ya kita nggak tahu metode mana yang efektif yang membuat efektif lebih efektif itu yang mana itu kita nggak tahu gitu sampai kemudian dari UGM ya pada tahun 2018 itu melakukan riset dari apa yang kita lakukan kemudian dijadikan jurnal waktu itu dipaparkan di Belgia di Belgia. Akhirnya muncullah sate ambal dalam kemasan itu sate pertama yang berbentuk kemasan makanan siap saji ya. Pertama sih peralatan ya. Satu peralatan, kedua tentu saja pendanaan ya karena kita waktu itu kan bukan orang yang turah kelebihan duit lah, artinya kita membiayai inovasi itu benar-benar dari usaha satu ada keuntungan kita pakai untuk riset. Dan riset itu kan bukan sesuatu yang bisa balik ya dana berputar kan enggak. Jadi benar-benar investasi yang itu tidak berharap duitnya balik. Karena kita ketika riset pertama misalkan kita bikin 20 sampel kalau zaman dulu itu sate ambal itu 10 tusuknya itu 17.000 ya. 17.000 itu kalau sekali bikin sampel itu berarti kan 340.000 ya. Iya, itu baru satenya. Itu baru sate. Belum kemasan segala macam itu kan ada. Dan itu nggak sekali jadi gitu. Nah, ketika kita riset sate itu kemudian nggak jadi, nggak awet itu kan basi ya, dan basi itu kan sudah pasti kita buang gitu. Nah berarti 340.000 itu sia-sia gitu, kita buang kayak gitu. Nah besoknya kita bikin lagi 20 sampel lagi seperti itu terus. Ya sampai 6 bulan lah ya, sampai 6 bulan ya. Sampai akhirnya kita ketemu di provinsi ya, sama beberapa Idris ya dari Undip, itu di acaranya Inwinov KKIB. Di acara Inwinov kita ketemu dengan Pak Idris yang menyampaikan di Indonesia sudah ada kemasan 4 layer yang bisa untuk mengawetkan makanan siap saji. Nah dari situ kita coba berburu karena nggak tahu sebenarnya 4 layer ini apa sih, layernya apa aja gitu kan, karena kita kan bukan dari teknologi pangan. Nah waktu itu kita coba komunikasi dengan teman kita yang dosen di teknologi pangan Unsud. Akhirnya kita mendapatkan kemasan itu, kemudian kita coba, kita baca jurnal, kita konsultasi, kemudian kita mix match ya. Kita mix match metodenya, akhirnya ternyata waktu itu sampai umur 6 bulan itu, 3 bulan, 6 bulan itu satenya masih enak. Dan itu nggak dimasukkan ke laboratorium karena kita nggak punya biaya. Jadi waktu itu kita coba manual, jadi satenya itu disimpan, dicoba per 2 minggu dicoba sampai umur 6 bulan itu ternyata masih enak. Bahkan sekarang kita masih punya sate pertinggal yang dari tahun 2017.
Jadi ada sate kita yang sekarang itu umurnya sudah 2017 berarti 7-8 tahun ya. Sampai sekarang masih ada, masih kita simpan. Kalau kabupaten kita fasilitas dari pemenang lomba Krenova dulu itu kita dapat fasilitas pameran ya, pameran di kabupaten, terus ada pameran produk inovasi tahun 2017 itu dulu di Pekalongan kalau nggak salah. Nah setelah itu baru kita jadi binaannya Inwinov ya tahun 2018. Nah itu kita banyak dapat pelatihan juga ya, pelatihan dari sisi manajemen, marketing, terus finansial, bisnis plan, terus ada bisnis camp juga ya. Bisnis camp, terus apa ya dulu kayak digital marketing itu juga kita dapat. Terus apa ya pendampingan ya, pendampingan perizinan, legalitas. Terus banyak sih, komplit lah dari Inwinov itu product development sampai pemasaran sampai manajerial itu dapat semua. Itu waktu dapat pendanaan dari PPBT itu kita dapat juga fasilitas untuk HKI, dan waktu itu alhamdulillah di luar dugaan justru Ibu Direktorat Jenderal sendiri yang membantu kita untuk submit, dan Ibu Direktur itu Bu Retno Sumekar waktu itu didampingi oleh tim Inwinov membantu untuk bikin drafting untuk hak paten, hak kekayaan intelektualnya. Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah dilindungi hak kekayaan intelektualnya sampai sekarang, dan itu juga satu keuntungan ya buat kita ya, karena ternyata HKI ini juga ternyata bisa mendatangkan keuntungan secara material untuk kita sendiri. Yang saat ini kita itu punya beberapa cabang yang saham di PT kita yang di Semarang itu namanya Kolaborasi Berkat Bangsa, itu di Semarang di daerah Manunggal Jati, Gor Manunggal Jati. Itu di situ kita hak kekayaan intelektual kita dipresentasikan menjadi saham. Kemudian kita juga di Jakarta PT SKIT Smesco itu kita juga mendapatkan porsi saham dari hak kekayaan intelektual yang kita punya. Jadi metode kami digunakan di PT kita yang ada di Semarang dan di Jakarta, tapi bentuknya presentasi saham. Kita dari tahun 2018 ya, kita dari legalitas kita sudah halal BPOM, terus dari aspek pemasaran kita sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara ya, luar negeri, Hong Kong, terus Singapura, Malaysia itu, Belgia, Jepang juga. Terus dari aspek tenaga kerja saat ini kita sudah ada sekitar 12 ya, yang bahkan kalau tetap, bahkan kalau ada project 12, kalau project sampai 50-an sampai 50, dan itu cukup membantu lah untuk masyarakat di daerah sekitar untuk perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Terus untuk prestasi kita banyak kita ikut di Indonesia Food Innovation Food Innovation dari Kementerian Perindustrian. Kita masuk 10 besar. Terus kemudian di Kemendikbud sendiri tahun 2018 masuk 10 inovator wanita terbaik. Kemudian untuk Bangga Buatan Indonesia dari Kemenparekraf kita masuk 15 besar. Kemudian untuk UKM Pangan Award tingkat nasional kita juga juara nasional untuk kategori makanan unggulan khas daerah. Kemudian kita juga Food Startup Indonesia dari Kemenparekraf kita juga masuk 10 terbaik. Kemudian untuk Pertamina Foundation Womenpreneur Leadership kita juga juara 1 tingkat nasional. Kalau untuk CSR kami sebenarnya kalau kita lebih ke ini ya pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan ke beberapa UMKM yang pemula lah, yang mulai dari belum punya perizinan. Nah, kita bantu
untuk dampingi pengurusan mendapatkan izin, terus bagaimana membuat branding, terus bagaimana menentukan HPP, menentukan pemasaran produk gitu. juga, terus pemasaran online, terus beberapa juga kita pinjami alat. Kemudian yang potensial kita juga kita pinjami uang yang tidak berbunga dan tidak ada agunan ya. Terus kita juga rutin untuk menyalurkan ini ya donasi ke penderita ODGJ. Jadi saat ini kita membuat yayasan namanya Selaras Jiwa yang salah satu yang kita itu founder dan juga ketua yayasan. Donatur tetap yang setiap hari Jumat itu kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat rehabilitasi shelter ODGJ di Kabupaten Kebumen yang saat ini jumlahnya mungkin sekitar 220 ODGJ sekarang. Manfaat. Dan untuk UMKM sendiri kita itu ada sekitar 268 UKM yang berada di bawah pendampingan dari CSR Alisa. Mereka itu mendapatkan satu pendampingan dari sisi branding, pendampingan dari sisi marketing, juga pendanaan. Jadi untuk beberapa yang potensial dan bisa kita arahkan, kita kolaborasikan, ya kita kolaborasikan. Makanya di Alisa sendiri itu banyak sekali produk ya. Jadi ada manisan jambu kristal itu dibuat oleh ibu-ibu kelompok wanita tani. Kemudian ada basreng itu dibuat juga oleh ibu-ibu PK. PK itu perempuan kepala keluarga. Jadi para janda, para ibu-ibu mandiri, single parent, kemudian juga para wanita yang suaminya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tergabung dalam PK, perempuan kepala keluarga. Jadi di bawah naungan rumah UMKM Kebumen ya yang kita founder kita berdua itu sudah sekitar 268 UMKM. Terus untuk pencapaian dari pendampingan itu beberapa UMKM sudah bisa ikut mendanai naik kelas gitu. Jadi ada yang sekarang omsetnya sebulan sudah di atas 300 juta. Jadi mereka bisa bersama-sama dengan Alisa untuk berkolaborasi meneruskan perjuangan untuk membantu teman-teman yang masih di bawah. Kalau untuk inovator memang biasanya kan kalau inovasi itu mentoknya itu kan di ini ya segmen market ya. Iya. Karena biasanya kan inovator itu mikir terus ya inovasi apa yang dan kadang-kadang inovator itu ya sesuai dengan apa yang dialami itu ya, masalah yang sering dijumpai di sekitar kita, tapi memang kurang memperhatikan dari aspek bisnis itu. Jadi kadang-kadang ya cuma inovasi, banyak inovasi, tapi ketika mau dijual atau dipasarkan itu biasanya kurang cara bahasanya Pak Idris itu kemedol kurang kemedol gitu, kurang marketable gitu. Nah mungkin ya, jadi mungkin dari kita sih kalau tip and triknya itu yang pertama, kalau inovasi itu pertama harus menyelesaikan masalah yang ada di sekeliling kita. Yang kedua itu bisa mungkin ada pemberdayaan ya. Ya, ada pemberdayaan. Jadi kita mulai memikirkan aspek bisnis supaya kita bisa memberdayakan lingkungan di sekitar kita. Dan biasanya saat ini kan sudah eranya era modern ya. Jadi ibaratnya semua sudah bisa di tangan gitu kan. Artinya harusnya seorang inovator itu bisa juga untuk mencoba untuk lebih menitik beratkan juga pada aspek bisnis. Bagaimana membuat inovasinya itu marketable seperti itu. Itu satu. Kedua, jadi inovasi itu kan biasanya kan memang ini ya dari hobi dan dari apa yang sering ditemui. Nah, terkadang seorang inovator itu memang bukan pebisnis. Jadi pengetahuan tentang bisnis plan itu masih kurang. Jadi kalau misalkan tips dan trik dari kami, karena awal kita buat inovasi itu kan memang karena kita pengen inovasi itu memang punya dampak ekonomi buat kita pribadi gitu, karena kita butuh duit waktu itu. Jadi bikin inovasi ya jangan asal-asalan inovasi itu, karena kita punya latar belakang kebutuhan duit gitu ya. Saat itu apapun yang saya lakukan itu harus jadi duit gitu. Nah itu harus ditanamkan, bukan sesuatu yang kemudian mata duiten yang jelek gitu ya, tapi memang harus ada motivasi duit. Karena
Itu satu. Kedua, ketika inovasi itu bernilai ekonomi, itu pastinya akan berdampak pada lingkungan sekitar. Selain minimal untuk kemandirian ekonomi kita, tapi juga kita bisa itulah memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di tempat kita, inovasi kita jadi dikenal, pertumbuhan ekonomi daerahnya itu terangkat, bayar pajak gitu kan. Terus apa ya, ya syukur-syukur bisa jadi ikon baru lah untuk kabupaten ataupun daerah yang bersangkutan ya gitu. Itu kan dampak sosial ekonominya seperti itu. Awal kita cuma punya satu karyawan ya? Kalau awal iya satu karyawan, terus apa-apa kita kerjakan sendiri. Iya, mulai dari nusuk, sampai dari nusuk sate, terus bakar, ngemas segala macam. Pameran, terus ikut bisnis camp. Iya. Jadi kadang keteter gitu kan. Terus lama-lama waktu sudah punya izin edar itu BPOM ya, kita sudah mulai pasarnya sudah mulai luas. Jadi waktu itu bahkan kita sekarang sudah di restoran kereta api. Jadi produk kita sudah bisa dinikmati di atas kereta api. Nah itu juga satu pencapaian yang buat kita luar biasa ya, karena kami bermula dari desa, tapi alhamdulillah produk kami bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi dari satu karyawan bertambah jadi 2, 5, 6, 8, 12 sekarang. Terus kalau project bisa sampai 50, dan itu ketika sekarang karyawan sudah sampai 50, yang di Jakarta belum terhitung, yang di Semarang juga belum terhitung gitu kan. Itu tuh ada satu kepuasan tersendiri bahwasannya walaupun pabrik kita di Jakarta, walaupun pabrik kita di Semarang, yang kerja juga tetap orang-orang Kebumen gitu. Jadi dengan UMR di kota masing-masing. Kalau yang di Jakarta, kita gaji karyawan itu ikut UMR Jakarta sekitar 5,5 sampai 6 juta. Terus kemudian di Semarang kita juga ikut UMR Semarang. Tapi yang kita pilih orang-orang dari sekitar lingkungan kita. Jadi kalau ada pemuda-pemuda di sini kok belum punya pekerjaan, itu biasanya sudah langsung terekrut sama kita. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita bagi ke masyarakat. Jadi ada kepuasan tersendiri karena kita sudah bisa memberikan impact sosial ekonomi ke warga sekitar. Inovasi itu sepanjang hayat ya. Jadi istilahnya kalau kita berhenti berinovasi, maka produk kita akan ketinggalan zaman. Jadi bagaimanapun dan apapun posisi kita sekarang, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Satu. Yang kedua, inovasi itu juga tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sebisa mungkin inovasi itu juga untuk berbagi kepada masyarakat sekitar, berbagi pada negara Indonesia yang lebih luas seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, apapun inovasinya harus dipikirkan dampak ekonominya, marketable, dan bisa menghasilkan uang. Karena bagaimanapun tidak ada kegiatan yang bisa kita nilai ketika itu belum bisa menghasilkan sisi material, seperti itu. Kunci untuk inovasi itu bisa bertumbuh sebenarnya salah satunya itu adalah bisa membangun kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya, membangun kemitraan, terus networking gitu. Kalau pengalaman kita, dulu kita bisa membangun kolaborasi dengan B2G ya, kita dengan government, kita dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, terus kita dengan kementerian kayak gitu. Terus juga kita membangun dengan ini ya dunia pendidikan gitu. Nah ini yang mungkin dari teman-teman inovator itu masih belum dilakukan gitu, karena dunia pendidikan itu kita seperti sangat dibantu karena sekarang Alisa itu membangun kemitraan dengan SMA dan juga SMK di seluruh kabupaten Kebumen gitu. Bahkan ada di luar Kebumen ya. Jadi kita membangun kewirausahaan, terus kita juga menerima murid-murid dan guru-guru magang gitu. Nah ini sangat membantu kita untuk dari sisi branding, terus pemasaran gitu ya, digital marketing. Kita punya banyak buzzer untuk kemudian bisa mengangkat produk inovasi kita gitu dengan cost yang minimal karena kita sama-sama
bekerja sama-sama menguntungkan gitu sih. Win-win solution. Mungkin itu terakhir dari saya. Dan kami sebenarnya membuka konsultasi untuk siapapun yang mau istilahnya itu berbagi pengalaman dengan kami, baik itu tentang pengawetan makanan, baik itu tentang bisnis, baik itu tentang pendidikan gitu. Jadi saya sendiri Titin Agustina, terima kasih sudah berkenan hadir di Alisa, dan semoga ke depan inovasi semakin maju. Hai Inovasi, Highlight Innovation. Nah, itu tadi adalah proses produksi pengemasan dari sate ambal dan cerita singkat dari PT Alisa Gesang Sejahtera. Terima kasih teman-teman yang setia menonton segmen kami. Kunjungi Instagram kami di Brida Jawa Tengah dan kunjungi website kami di brida.jatengprof.go.id. Hai Inovasi, Highlight Innovation.